Terus kemudian saya laksanakan, dan memang 2 hari kemudian status Merapi naik dan sempat intensif, ya cukup genting waktu itu, karena dilihat itu gejolaknya akan terus meningkat dan kemudian menjadi level 4 atau awas gitu. Jadi adanya perintah leluhur yang secara intensif kemudian diikuti dengan fenomena-fenomena yang kemudian bisa menjadi bukti, itu ya saya anggap wajar. Karena apa? Ya yang kita lakukan itu sekedar melaksanakan dawuh leluhur kan. Kalau dawuh itu halusinasi, ya nggak akan ada. Nah, jadi sebenarnya pemirsa ataupun satu mudah kok membaca apakah ini mana yang dawuh beneran atau tidak, itu sebenarnya bisa. Itu memang kadang ada peringatan, oh bahaya di arah barat, di arah timur. Terus kemudian leluhur ternyata sedang intensif berusaha untuk mengurangi daya ledak dari fenomena alam yang akan terjadi. Akhirnya mara bahaya itu bisa terpecah. Misalnya harusnya gempa sekali besar, misalnya gempa sekali tapi 8 skala Richter, leluhur bisa memecah gempa itu menjadi 4 kali, 10 kali, tapi dengan skala yang 6, 5, 4, meminimalisir risiko. Ya. Tapi kalau menghilangkan sama sekali kan itu melawan hukum alam. Leluhur tidak mau. Leluhur nggak mau. Dan itu yang soal tsunami apa itu kan, itu ada prediksi dari ilmuwan ya. Megatrust. Ya, itu sangat masuk akal, sangat logis karena memang menyimpan potensi. Makanya disebut sebagai potensi tsunami. Itu bukan ngoyo-woro ya. Dan ketika saya cross check dengan para leluhur, dengan kalau kita meditasi mencoba melihat celah yang ada di selatan Jawa, itu semua sinkron. Kalau kita melihat dari kacamata batin itu kan ada tampak celah besar yang bisa memicu potensi tsunami. Yang satu di selatan Jawa Barat antara Sukabumi sampai mana itu Pangandaran, Sukabumi ke Selat Sunda. Kemudian celah yang satu lagi ada di selatan Jawa Timur. Nah, kalau terjadi gempa besar, itu kan bisa men-trigger celah ini ambrol dan kemudian menyemburkan air menjadi gelombang tsunami. Nah, pernah waktu itu Mbah Mangir, Ki Ageng Mangir juga bilang, ngasih tahu kalau celah yang ada di selatan Pacitan ke timur sampai Jember itu cukup mengerikan gitu, ya cukup medeni. Tapi para leluhur termasuk Kanjeng Ratu Kidul itu mengkoordinasi banyak leluhur yang punya kemampuan khusus, itu dikumpulkan untuk sama-sama yuk bahu-membahu untuk meminimalisir potensi bencana ini. Jadi mereka memikirkan Nusantara ini ya? Sangat memikirkan, apalagi masih banyak orang yang percaya. Kalau bagi orang yang tidak percaya, ya biarkan, tidak masalah. Tapi tetap yang dilihat kan, oh masih banyak orang yang percaya dengan para leluhur, dengan beliau. Maka kalau beliau-beliau cuek itu kan ya pasti nggak tega. Makanya sampai kemarin itu kan, saya ada rumah di desa Mas, yang cuma 800 meter dari pantai. Sudah saya video, sudah saya foto. Pokoknya untuk kenang-kenangan jika nanti sewaktu-waktu tersapu tsunami. Karena kalau tsunami itu 21 meter, ya berarti rumah saya yang di desa ini tenggelam 16 meter di bawah permukaan air laut kan gitu. Dan sampai saat ini potensi itu masih ada? Masih ada. Nah, saya sudah ikhlas lah, melatih diri saya untuk ikhlas Mas. Ya cuma saya video, saya buat kenang-kenangan jika suatu waktu memang mesti terjadi. Terus setiap kali saya ada kesempatan untuk labuh ke selatan, ke leluhur, saya juga selalu nyuwun pengestu supaya belu-belu kerso menjadi lantaran atau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk
meredam atau meminimalisir risiko. Dan waktu itu saya agak lega mendapat jawaban dari Kanjeng Ratu Kidul. Jawabannya baru 1,5 bulan yang lalu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi harapan yang bisa terwujud ya. Ya beliau memang mudah-mudahan juga, karena beliau juga masih mudah-mudahan usaha para leluhur ini berhasil. Jadi yang tadinya 30 atau 29 meter jadi 21. Yang tadinya skalanya misalnya bisa potensi 9, ini menjadi 8. Terus beliau juga sempat ngendiko ya nanti mungkin di Jogja lebih risikonya paling kecil untuk tersapu tsunami, tapi yang risiko besarnya nanti di Jawa Barat dan Jawa Timur sampai di selatan Bali. Itu tidak hanya pantai selatan ya? Ya, yang pantai selatan itu yang informasi terakhir dari beliau 1,5 bulan yang lalu seperti itu. Pantai selatan? Ya, pantai selatan. Jadi ya itulah yang namanya fenomena alam, gejolak alam itu karena hukum alam. Tapi kan itu semua juga karena faktor manusia yang pohon-pohon raksasa ditebangin semuanya, kan efek dari itu juga, Romo. Ya, kalau gempa ini, khusus untuk gempa bumi dan tsunami, ini untuk faktor campur tangan manusia dalam mempengaruhi itu lebih kecil. Artinya begini, lempeng Megatrust itu kan memang sudah ada sejak zaman purba ya. Iya. Dan itu selalu ada siklus untuk aktif. Iya. Saat siklus itu aktif ya tidak bisa lagi diredam. Ya. Nah, adanya peran leluhur itu menjadikan fenomena alam berbeda dengan saat di zaman prasejarah. Letusan gunung yang dahsyat terjadi di masa lampau. Tapi sekarang manusia kan makin dekat dengan sumber bencana, sumber fenomena alam terjadi, dan merasa perlu keselamatan. Oleh karena itu ya manusia banyak berdoa, manusia banyak nenuwun bantuan dari para entitas gaib ya. Ya mereka semua tidak tinggal diam. Makanya kayak Merapi ini yang harusnya meletus besar, lebih besar dari 2010 potensinya. Kenapa bisa seperti ini? Terus aktif tapi tidak membahayakan. Iya. Karena ada upaya misalnya dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ini teknis, sudah bicara teknis, bukan soal yang digaib-gaibkan. Jadi setiap kali kubah lava udah makin menggunung, terus kemudian tekanan gas di dalam tinggi, pergerakan magma terus mendesak ke atas, nanti Ki Ageng Mangir ngajak anak-anak, ayo pada ke sana, dikasih lubang, dilubangi. Nah nanti kalau misalnya malam ini Ki Ageng Mangir ngajakin pada ke Merapi mau, karena Merapi sudah agak medeni gitu istilahnya, harus digembosi, dibocorin. Itu Romo naik? Kalau saya biasa, kalau saya ikut ya cuma di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Enggak, berarti para leluhur itu ya hampir secara konsisten ketika momen-momen berbahaya itu ada semacam kayak rapat gaib, koordinasi, gitu ya? Ada. Dan itu dipimpin sama Kanjeng Ratu? Tidak harus. Kalau harus. Merapi ini udah Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir. Semeru juga Ki Ageng Mangir banyak andil besar karena memang diminta oleh Sinuwun ini, Begawan Pasopati. Kalau Mbah Petro itu yang katanya di Merapi juga ada. Ada. Tapi Mbah Petro itu pernah saya tuh lagi nyetir di Jalan Mangkubumi, Tugu Jogja, dekat Tugu Jogja. Memang hawanya panas banget, Mas. Saya sama istri nyetir, hawa panas banget. Begitu ini kok mobil saya mak jelek gitu. Nah ini ada penumpang gelap, saya biasanya bercanda gitu kan. Soalnya suka bercanda diam-diam ikut gitu. Kadang Mbah Ageng yang dulu juru nujum Sinuwun Habis 9. Tapi waktu itu kok baunya
Tidak seperti Mbah Ageng ya. Kalau Mbah Ageng itu ciri khas bau badannya kan ada kayak kelembak menyan itu, suka rokok itu kan. Ternyata habis itu ketawa, wah, terus watuk, jadi dia nggak bisa Kedengaran telinga itu. kedengeran, dia nggak bisa menahan batuk. Ciri khasnya Mbah Petro itu selalu batuk. Batuknya tuh kayak orang batuk rejan itu loh, ngeri. Kadang tengah malam itu datang itu batuk kan tinggi bungkuk gitu. Ya memang mirip-mirip tubuh Petro. Iya.